Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi untuk mama, papa, opa, oma, kakak, dan semuanya yang ada di rumah. Iya, jumpa lagi kita akan beribadah bersama-sama, beribadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, saat ini tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menyertai kita semua hari demi hari dari minggu lalu hingga saat ini. Dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, kemudian hari apa lagi? Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 kita berjumpa lagi untuk beribadah bersama-sama. Nah, kita kan mau beribadah adik-adik. Adik-adik sudah persiapkan diri belum? Tentunya sudah dong. Oke. Nah, adik-adik berarti sudah pakai pakaian yang rapi, sudah mempersiapkan Alkitabnya. Betul? Good. Oke, berarti adik-adik semua sudah siap ya. Kakak mau tanya dulu nih, apa kabarnya hari ini? Waduh, kayaknya lupa nih jawabannya. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, puji Tuhan semuanya masih dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah saat ini. Siapa yang ingat kalau mau mulai ibadah pelayanan anak, biasanya kita pertama menyanyikan lagu apa nih? Betul, lagu Mars Pelkat pelayanan anak. Ayo adik-adik semuanya berdiri, kita semua sudah siap untuk beribadah, kita semua berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat pelayanan anak yang semangat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, puji Tuhan ya, semuanya pasti sudah bersemangat dan bergembira. Nah, saat ini kita mau menyanyi lagi nih adik-adik. Kita mau menyanyi bersama, kita mau gerakan nih badan kita mau bersukacita, mau memuji Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, lagunya Hatiku Penuh Nyanyian, kemudian Aku Anak Raja. Nah, ketika kita bernyanyi, kita sebagai anak raja, hati kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus, berarti kita harus bergembira, kita harus bersemangat. Adik-adik tetap berdiri ya, jangan duduk dulu, kan kita mau bergembira bersama, kita mau menari, kita mau menyanyi. Nah, karena lagunya Hatiku Penuh Nyanyian, bernyanyi untuk Raja segala raja, berarti nyanyinya harus dengan sukacita. Kan gak mungkin dong kita menyanyi hatiku penuh, gak mungkin seperti itu kan.
Iya, itu mah salah. Kita harus menyanyi yang gembira. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah lihat kan gerakannya? Sudah ya semuanya? Sudah lihat atau ada yang sudah hafal gerakannya? Wah, good banget nih kalau udah ada yang hafal. Nah, kita mau ulang satu kali lagi, lebih bersemangat lagi pakai gerakannya. Tadi kan adik-adik sudah melihat ya gerakannya. Sekarang kita ulang lagi, lebih bergembira lagi, lebih bersukacita lagi. Yuk kita ulang satu kali lagi. Lagunya apa tadi? Iya, Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Adik-adik, kakak mau minta tolong nih sama adik-adik. Saat kakak bertanya, adik-adik masih bersuka cita? Adik-adik bantu kakak ya untuk menjawab, puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Jadi kalau kakak bertanya kepada adik-adik, adik-adik masih bersuka cita? Iya, jawabannya, puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Harus dengan semangat. Nanti adik-adik jangan ada yang menjawab kalau kakak tanya, masih ada yang bersuka cita? Puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, tidak seperti itu, harus semangat. Puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Oke.
Nah, adik-adik, yuk kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Nanti adik-adik ikuti ya yang kakak katakan. Nah, adik-adik kita mau lipat tangan, tutup mata. Tadi kakak hanya mengajak adik-adik untuk mengulangi kata-kata yang kakak katakan. Ya, berarti kalau seandainya hanya mendengar, berarti matanya harus tetap tertutup. Jangan nanti kalau berdoa ngintip-ngintip nih kayak gini nih. Jangan ya, oke? Yuk kita mau sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kemudian kita tutup mata kita. Kita berdoa, ikuti kakak ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami, anak-anak-Mu saat ini, bersukacita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah saat ini. Tuhan Yesus berkati kami, sertai kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Urapi kami semua ya Tuhan, biarlah kami boleh bersukacita melalui ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, masih ada sukacita? Iya, oke, good semuanya. Sekarang kita mau menyanyi lagi nih. Kita mau masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, Alkitabnya sudah disiapkan kan? Iya, kita mau gunakan Alkitab kita sebentar untuk membaca firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Yuk kita nyanyi sama-sama, ini ada gerakannya juga loh adik-adik. Nanti adik-adik bisa ikuti ya, bisa bernyanyi sambil menari. Yuk. Adik-adik, setelah kita menyanyi, kita tetap berdiri nih adik-adik. Kita mau berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa, adik-adik ikuti lagi ya apa yang kakak katakan. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Berkatilah
kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kami boleh dikuatkan dan tetap terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan atas kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang melindungi kami, mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan duduk ya. Kita mau siapkan bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Celi. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Judul pelajaran kita pada ibadah hari Minggu ini adalah Aku Semangat Memberitakan Kabar Keselamatan. Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan ceritanya ya. Tapi sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya kan? Bacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu, bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berkata, berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini
disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ini Rasul Paulus. Rasul Paulus ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan kepada semua orang tentang karya keselamatan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Dia bercerita tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia kepada banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tetapi adik-adik, tidak semua orang mau mendengar Rasul Paulus. Orang-orang tersebut tidak mau percaya tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Walau demikian, Rasul Paulus tidak menyerah adik-adik. Rasul Paulus tetap memberitakan kasih Tuhan Yesus melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Dia bercerita bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Rasul Paulus terus menceritakan karya keselamatan Tuhan Yesus tanpa mengenal lelah. Nah, adik-adik, sama seperti Rasul Paulus, Tuhan Yesus juga mau supaya kita terus memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi Kak Celi, saya kan nggak bisa berkhotbah kayak Rasul Paulus. Di mana saya bisa memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang? Mungkin itu pertanyaannya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalian bisa memberitakan kabar keselamatan melalui hidup kalian sehari-hari. Kalau kita mengasihi sesama, menolong sesama, berbuat baik kepada sesama tanpa memilih-milih orang, berarti kita sudah memberitakan kabar keselamatan. Nah, apa yang adik-adik lihat di gambar ini? Gambar ini menunjukkan seorang anak perempuan yang sedang memberi minum kepada orang tua yang kehabisan air minum kan? Menurut adik-adik nih, bisa nggak kalian melakukan hal yang sama seperti anak perempuan ini? Bisa nggak? Pasti bisa ya. Nah, kalau adik-adik melakukannya, artinya adik-adik sudah memberitakan kabar keselamatan. Lalu, kalau adik-adik menolong teman yang jatuh seperti di gambar ini, adik-adik sudah memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain loh. Kalau kalian berteman dan bermain bersama-sama tanpa memilih-milih orang, kalian juga sudah memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Mudah ya? Tapi ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus mau kita berteman dan berbuat baik kepada semua orang, tanpa melihat agamanya, sukunya, hartanya, dan lain-lain. Jadi, tetap semangat untuk memberitakan keselamatan melalui hidup kita setiap hari ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti menyertai kita semua. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik TK bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di link ini. Ini linknya ya. Mohon bantuan orang tua untuk membacakan pertanyaannya. Dan adik-adik bisa memilih jawabannya nanti. Kemudian, untuk aktivitas anak kecil dan anak tanggung, linknya ada di sini. Nah, semua link ini ada di deskripsi video yang ada di bawah. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mencari linknya. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, masih bersuka cita? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi nih, adik-adik masih bersuka cita?
Oke, good semuanya. Nah, adik-adik tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Adik-adik diingat ya, firmannya tadi tentang apa? Iya, biar firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tetapi dapat kita lakukan, kita praktekkan di setiap hari kehidupan kita semuanya. Nah, adik-adik kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Angkat Nyanyi Kegemaran. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan seperti biasanya. Persembahannya ditaruh atau dimasukkan uangnya di dalam amplop, kemudian dititipkan ke mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Yang semangat ya adik-adik. Tidak bersyukur, bertahan hari dan sungguh. Hari keluar gunung yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik masih bersuka cita kan? Iya, kita sudah memberikan persembahan, tentunya kita mau berdoa untuk persembahan yang kita berikan, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Iya, kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita menghadap Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat yang dilanjutkan dengan doa persembahan. Tundukkan kepala, tutup mata, dan lipat tangan adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas berkat kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Kami mohon berkat dan kasih-Mu terus menyertai kami di minggu-minggu mendatang. Pakai kami sebagai alat kecil di tangan-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan-Mu ya Yesus. Pagi ini kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di dalam bangku pendidikan mereka. Berikanlah kesehatan dan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik. Walaupun mereka harus belajar secara online dari rumahnya masing-masing. Berkati orang tua mereka agar dapat mendampingi anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Berkati para guru yang harus mengajar secara online agar mereka dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan kreatif. Lawatlah orang-orang yang sakit, yang berduka, yang ditimpa kemalangan, yang terkena PHK, yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi mereka.
Berkati pemerintah negara Indonesia, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, beserta jajaran menterinya, wakil-wakil rakyat dari yang tertinggi hingga yang terendah, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di negara Indonesia ini. Berkati gereja-gereja di dunia ini, khususnya gereja kami, Gereja Erena. Berkati pendeta Ina dan pendeta-pendeta lainnya, PHMJ, pengurus Pelkat dan komisi, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja kami ya Tuhan. Kiranya GPIB Erena bisa menjadi saksi dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan nama Tuhan yang ditinggikan. Kami berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu dan percaya itu semua berasal daripada Tuhan dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan Tuhan saja. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik semua, kakak tanya sekali lagi deh. Masih bersuka cita? Yes, yes, yes. Oke, biasanya nih kalau habis berdoa ngantuk ya? Ya enggak sih? Tapi kakak yakin walaupun dari rumah semua tetap bersemangat dan bersuka cita hingga akhir ibadah ini. Nah, ibadah kita udah mau selesai loh adik-adik, tapi kakak punya pengumuman nih untuk adik-adik. Tadi kan di awal kakak bertanya hari ini hari apa? Hari Minggu tanggal berapa? 16 Agustus 2020. Nah, besok hari Senin tanggal berapa ya? Waduh, 17 Agustus. Tapi tahunnya 2020 bukan 1945. Nanti jadinya menyanyi kita semua. Ya, adik-adik dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2020, besok ya hari Senin. Nah, Kakak Layan mau mengajak adik-adik untuk mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab. Wah, semangat dong pasti ya. Pasti semua seneng dong. Wah, aku pasti ikut lomba, semoga menang. Semoga aku dapat hadiah pastinya dong. Ya kan? Nah, adik-adik caranya adalah nanti adik-adik menjawab setiap pertanyaan yang sudah tertera nih di sebelah kakak nih. Sudah terlihat belum? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, semuanya kalau yang ikut ibadah setiap minggu pasti tidak ketinggalan nih, ya kan? Nah, kita mau menjawab nih pertanyaannya. Kemudian pertanyaan tersebut adik-adik
jawab dengan benar dikirimkan ke WhatsApp. Nomornya ada di bawah ini nih. Ya, udah kelihatan kan? Ini ada nomor WhatsApp-nya. Setelah adik-adik baca pertanyaannya, kemudian jawab dengan benar, minta tolong sama mama atau papahnya untuk mengirimkan. Ya, tapi adik-adik dong yang jawab. Iya, nanti minta tolong, mah aku mau kirim jawaban aku, atau kakak tolong dong ya, minta tolong ya. Nih nomor WA-nya ada di bawah nih, kelihatan kan? Oke, nah nanti pemenangnya Kakak Layan hanya pilih 5 orang saja. Kakak Layan pilih 5 yang jawabannya benar dan kirim pertama kali, yang paling cepat kirimnya itu yang dipilih, hanya 5 orang saja. Oke, diingat nih, yang pertama ada 2 lombanya. Yang pertama cerdas cermat Alkitab. Ya, jawab pertanyaan ini kemudian ditunggu sampai besok adik-adik. Ya, 5 orang pertama yang kirim jawaban dengan benar itu yang mendapatkan hadiah. Nah, kemudian adik-adik, yang kedua adalah lomba kreativitas. Lomba kreativitasnya adalah adik-adik semuanya diminta untuk membuat video dengan kreativitas adik-adik sendiri. Videonya puisi, adik-adik membacakan puisi. Temanya adalah aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, karena hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nih, bangsa kita mau buat puisi, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, video tersebut juga adik-adik di dalamnya kan ada puisi tuh. Puisi nanti kata-katanya adik-adik bikin ya, bikin sendiri nih. Bikin kemudian minta tolong mama papa lagi nih untuk memvideokan adik-adik. Kemudian video tersebut dikirim juga lewat WhatsApp. Nih nomornya juga ada di bawah ini. Oke adik-adik, jadi minta tolong memvideokan ketika adik-adik sedang membaca puisi. Puisi tentang aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke adik-adik, nah kemudian video tersebut dikirimkan di WA, nomornya ada di bawah ini. Kemudian nih, yang dipilih adalah adik-adik mengirim videonya itu jaraknya masih lama kok, sampai minggu depan tanggal 23, terakhir tanggal 22 deh dikumpulkan. Nah ini bukan yang tercepat tetapi yang terbaik nanti videonya. Adik-adik bisa pakai atribut 17 Agustus, bisa pakai topi warna merah putih atau baju dengan celana warnanya merah putih, boleh. Silakan kreasikan sendiri melalui video kamu semua ya. Oke, jangan lupa adik-adik ikut serta semuanya ya. Mau dapat hadiah enggak? Nah, tetapi sebenarnya bukan karena hadiahnya ya, karena semangat kita nih mau ikut. Nah, kalau kita bagus, kita bisa jawab yang tadi CCA-nya itu, nah pasti kita dapat hadiah. Nah, kemudian adik-adik, pengumuman pemenangnya tidak langsung diumumkan nanti. Diumumkannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Adik-adik sabar menunggu ya. Yang penting adik-adik berikan yang terbaik supaya tanggal 30 Agustus nih, wah nama adik-adik salah satunya bisa kita bacakan sebagai pemenang. Oke adik-adik semuanya ikut ya. Jangan lupa nih, ingatkan mama papa, kakak-kakak juga ya untuk membantu adik-adik semua. Oke, terima kasih. Adik-adik masih bersuka cita? Luar biasa? Yes, 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 puji Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita, tapi kakak mau selalu mengingatkan adik-adik untuk tetap di rumah, untuk selalu menjaga kebersihan. Ingatkan juga mama, papa dan semua orang yang ada di rumah kamu, jaga kebersihan. Kalau mau keluar rumah pakai masker, kalau pulang ke rumah, masuk rumah mandi, cuci bajunya. Oke, dan jangan lupa nih harus jaga kesehatan juga. Selain jaga kebersihan, jaga kesehatan dengan makan makanan yang
bergizi, makan makanan yang sehat adik-adik. Nah adik-adik, walaupun setiap hari pasti adik-adik dibangunkan mama papa untuk belajar ya, belajar pelajaran sekolah, tapi adik-adik tetap selalu semangat. Dan jangan lupa nih, minggu depan ada ibadah lagi, ibadah seperti ini. Wah pasti adik-adik menanti-nantikan dong, ya kan? Kita minggu depan mau bersuka cita lagi, mau beribadah untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik semuanya, kita mau mengakhiri ibadah saat ini, kita mau terima berkat Tuhan. Adik-adik berdiri yuk semuanya yuk. Berdiri, kita mau menyanyikan lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pagi ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini semua menjadi persembahan yang terbaik dan berkenan bagi Tuhan. Lindungi dan jagai kami sepanjang minggu mendatang. Tolong kami agar kami bisa menjadi saksi-Mu dan beroleh berkat kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan saja. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami semua. Dan Tuhan akan pertemukan kami kembali pada ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan yang dilaksanakan secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat beribadah. Sehat ya. Tuhan itu berkati. Dadah. Hari Minggu teman-teman. Selamat beribadah. Walaupun kita di rumah, kita juga harus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan yang bersih dan pakai masker. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Siang, nama saya Stefanus. Ini adik saya Stefani. Saya dari sektor Silo. Tetap stay home. Salam sehat. Dadah. Hai, nama aku Nelson. Hai, nama aku Lisa. Kita dari sektor Silo mau mengucapkan selamat Hari Minggu tetap stay di rumah ya teman-teman. Salam sehat. Salam sehat. Berkati.
Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye-bye. 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 Nama saya Augusto. Halo, nama saya Victoria. Wina. Kami dari sektor Silo mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Perkenalkan kakak layan, nama saya Stephen Mulyawan Tinggajaya. Saya sekolah di SD Strada Santo Franciscus Saverius. Saya kelas 3 SD dari sektor Silo. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Axel Christian Pandau dari sektor Silo. Selamat hari Minggu. Tetap stay di rumah. Salam sehat. Shalom, nama saya Mikael Laurisena. Saya dari sektor Silo. Selamat hari Minggu. Tetap stay di rumah. Salam sehat. Hai, aku Axel dari sektor Silo mengucapkan selamat hari Minggu buat teman-teman dan tetap stay at home dan salam sehat semua. God bless you. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya David. Kami dari sektor Penir ingin menyampaikan. Saya Joshua. Saya ingin mengucapkan tetap semangat ibadah di dalam rumah. Dan jangan lupa kalau mau keluar rumah harus memakai masker dan jaga jarak dan saling cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.